Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E 2019-202 dari kelas Eksar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Nikmatul Masrurah yang berjudul tentang yang pertama yaitu pengertian penawaran. Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan penawaran telah dikenal sebagai kekuatan terpenting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan pasar, ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran berpendapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selanjutnya yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia berpendapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan yang pertama yaitu harga barang dan yang kedua yaitu biaya produksi. Selanjutnya yaitu kurva pasokan penawaran. Kurva di samping menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaiknya. Semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Materi yang kedua yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu kondisi yang terjadi ketika kuantitas jumlah yang ditawarkan dan kuantitas jumlah yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada cenderung harga untuk berubah. Perubahan keseimbangan pasar dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan berasal dari sisi permintaan. Terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Yang kedua yaitu perubahan berasal dari sisi penawaran. Terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung turun. Yang ketiga, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada kedua belah sisi antara sisi penawaran dan permintaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.